Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Profesor Dr. Hazrin Sarjana Hukum. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada unsur pengajaran. Melalui video ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Geografi dan Mitigasi Bencana. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis fenomena kebencanaan dari perspektif geografi serta merancang strategi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS dengan kode GGF 426 dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan perkuliahan tatap muka, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai konsep dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami serta mengelola risiko bencana secara komprehensif. Materi perkuliahan disusun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar mitigasi bencana, dilanjutkan dengan jenis-jenis bencana dan dampaknya terhadap lingkungan, strategi mitigasi, evaluasi risiko bencana, hingga mitigasi berbasis komunitas. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari pengelolaan bencana alam dan bencana akibat aktivitas manusia, peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya mitigasi, pemulihan pasca bencana, pendanaan penanggulangan bencana, manajemen risiko bencana, konservasi dan pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, serta isu-isu kontemporer terkait mitigasi bencana dan lingkungan yang berkembang di tingkat nasional maupun global. Dalam menyelenggarakan mata kuliah ini, ada 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, Program Studi Pendidikan Geografi, yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan divalidasi oleh Ketua Program Studi serta gugus kendali mutu. Keempat CPL tersebut meliputi CPL 1, mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, dan tanggung jawab profesional yang akuntabel. CPL 3, mampu menganalisis karakteristik wilayah, pengelolaan sumber daya alam, dan strategi pendidikan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan. CPL 5, mampu dalam menggunakan instrumen geospasial, SIG, penginderaan jauh, GPS, untuk formulasi, pengolahan, dan penyajian data informasi geografi. CPL 6 mampu merumuskan solusi atas permasalahan lingkungan dan risiko bencana melalui pendekatan geografi untuk pengambilan keputusan yang bijak. Berdasarkan CPL di atas, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi target pembelajaran. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar mitigasi bencana. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai strategi mitigasi. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis manajemen risiko bencana. Serta kelima, mahasiswa mampu mengkaji berbagai isu terkini yang berkaitan dengan mitigasi bencana dan lingkungan. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dengan mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, media presentasi, serta berbagai sumber belajar yang dapat diakses melalui platform Spada, sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi sebelum maupun setelah proses pembelajaran berlangsung. Komponen kedua adalah interaction, yang ditujukan melalui pembelajaran interaktif seperti diskusi, tanya jawab, studi kasus, presentasi, dan kolaborasi kelompok. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah mahasiswa dalam konteks kebencanaan. Komponen ketiga adalah asesmen, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok,
partisipasi diskusi, UTS, dan UAS. Penilaian ini dirancang untuk mengukur tidak hanya penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah kebencanaan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan merupakan kombinasi dari ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, ekspositori, dan studi kasus. Kombinasi metode tersebut dipilih agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan konsep mitigasi bencana dalam berbagai konteks permasalahan nyata. Sebagai referensi utama, saya menggunakan buku Purba dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Mitigasi Bencana dan Lingkungan. Untuk memperkaya materi, saya juga memanfaatkan artikel dari jurnal nasional terakreditasi, sehingga pembelajaran selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu terkini di bidang mitigasi bencana. Berikut ini, saya akan tampilkan video proses pembelajaran pada pertemuan ke-7 dengan topik peran pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi bencana, yang menggambarkan implementasi strategi pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda sekalian. Siang, Pak. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Hari ini ada yang nggak datang? Ada, Pak. Siapa? Oh, jadi nggak datang? Kenapa? Oh, sakit ya? Oke. Semoga bisa lekas sehat dan bisa kembali berkumpul bersama kita nanti ya di minggu depan. Oke, kita masuk kepada mata kuliah Pendidikan Geografi dan Mitigasi Bencana. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai manajemen risiko bencana. Nah, di pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi bencana. Nah, di sini ada hal yang sangat penting harus kita pelajari. Bagaimana peran pemerintah ya dan masyarakat dalam mitigasi bencana. Oke, sebelum kita jauh melangkah kepada submateri yang akan kita sampaikan, kira-kira nih, ada yang tahu nggak apa peran pemerintah kira-kira? Boleh? Peran pemerintah dalam mitigasi bencana? Membuat regulasi, membuat birokrasi, membuat peraturan. Contohnya apa? Peraturan penanggulangan bencana. Itu merupakan peran dari pemerintah. Nah, kemudian apa peran masyarakat? Menyebarkan informasi. Kemudian masyarakat menjadi ujung tombak ya dalam penanganan risiko bencana. Jadi pemerintah dan masyarakat itu merupakan dua sinergi yang harus saling berpadu. Nah, kalau tidak ada keduanya atau hilang salah satunya akan menyebabkan tidak sinkronnya penanganan bencana di satu daerah. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa mitigasi bencana itu penting. Ya, ada 4 hal yang dapat kita jadikan pegangan. Kenapa mitigasi itu penting? Pertama, bencana itu dapat menyebabkan kerugian jiwa, ekonomi, dan lingkungan. Sepakat soal ini? Sepakat. Karena apa? Ketika bencana terjadi, masyarakat tidak termitigasi dengan baik, apa yang terjadi? Kerugian, korban ya. Nah, kemudian ketika tidak ada pengetahuan yang baik, tidak ada mitigasi yang baik, ekonomi terdampak. Kemudian di lingkungan pasti. Contohnya ya kalau kita lihat bencana banjir misalnya. Ketika banjir terjadi, dampaknya ke lingkungan besar. Walaupun bencana sesaat ya, banjir itu kan paling lama 3 hari surut, ya kan? Tapi yang ditimbulkan ke lingkungan luar biasa. Nah, itulah mengapa pentingnya mitigasi bencana. Kemudian yang kedua, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Sepakat? Mitigasi itu apa sih kira-kira? Apa itu mitigasi? Pencegahan. Pencegahan itu dilakukan di awal atau di akhir? Di awal. Nah, makanya mitigasi itu penting, upaya preventif. Ya, pencegahan agar tidak terjadi dampak susulan dari bencana yang datang. Kemudian yang ketiga, keberhasilan mitigasi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Ini yang di awal kita kupas tadi.
bagaimana sinergitas antara masyarakat dan pemerintah mampu mewujudkan mitigasi yang terstruktur. Nah, kita contohkan saja. Pemerintah mengeluarkan hibah misalnya, ya. Nanti akademisi mendapatkan hibah. Kemudian mahasiswa diajak sebagai anggota terjun ke masyarakat, ya kan? Nanti didapat datanya. Dari data tersebut nanti akan diakumulasikan. Ternyata masyarakat di tempat A bencananya ini, kebutuhannya ini, solusinya ini. Nah, itu merupakan bentuk dari bagaimana sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mendukung keberhasilan mitigasi bencana. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan bersifat preventif lebih efektif dibandingkan hanya melakukan respon setelah bencana terjadi. Nah, ini yang menjadi poin penting yang lalai di kita sebenarnya. Karena apa? Biasanya kita itu akan lebih heboh ketika pasca bencana, ya atau tidak? Tidak pernah melakukan yang namanya sifat preventif, pencegahan di awal. Kalau sudah bencana terjadi, baru nanti heboh. Nah, ini harus kayak gini, harus kayak gini. Padahal kata kuncinya ya, biaya yang dikeluarkan ya untuk melakukan rekonstruksi pasca bencana itu lebih tinggi daripada melakukan mitigasi bencana. Ketika kita melakukan mitigasi bencana ya, itu nominalnya tidak banyak gitu. Tapi kalau sudah terjadi bencana, kita lakukan rekonstruksi, pembangunan kembali, itu akan menelan biaya berkali-kali lipat. Nah, itulah alasan mengapa pentingnya kita mempelajari mitigasi bencana. Oke, kita next ya. Oke. Oke, di sini kita langsung lanjut kepada poin pentingnya. Di sini ada 4 poin penting ya. Apa saja peran pemerintah dalam mitigasi bencana? Yang pertama, menyusun kebijakan dan regulasi kebencanaan. Ada yang tahu contohnya? Apa kira-kira yang baju oranye, BPBD? Itu regulasi enggak? Iya kan? Iya, Basarnas. Itu bentuk dari bagaimana pemerintah menyusun. Ketika bencana terjadi, ini loh, damkar. Damkar tahu ya? Nah, itu kan bentuk bagaimana pemerintah membangun kebijakan, regulasinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, yang penting, mengalokasikan anggaran dan sumber daya. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena kalau tidak ada anggaran, tidak bisa bergerak. Anggaran ada, sumber daya ada, bisa bergerak. Tapi kalau anggaran ada, sumber daya tidak ada juga bisa bergerak. Jadi ini harus ada semua. Kemudian membangun infrastruktur tahan bencana. Nah, coba kita tengok di lingkungan kita. Kira-kira di Provinsi Bengkulu ini, bencana kita apa yang paling tinggi levelnya kira-kira? Banjir apa lagi? Gempa bumi ya. Nah, gempa bumi banjir. Nah, kira-kira yang kamu lihat ada nggak infrastruktur yang sudah dibangun gitu agar ketahanan bencananya ada? Banjir, tanggul ya. Nah, kemudian kalau gempa bumi sepertinya untuk shelter, kemudian bangunan-bangunan yang tahan gempa kayaknya belum banyak ya. Tapi sudah mulai dibangun. Kemudian yang terakhir itu adalah melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta mendukung penelitian dan pengembangan teknologi kebencanaan. Ini yang saya sampaikan tadi. Edukasi dan sosialisasi. Nah, misalnya contoh nih, saya ada tim kebencanaan. Kemudian saya melakukan riset ke sekolah. Misalnya ada siapa nama kamu? Gesti misalnya. Nah, Gesti tim riset saya pergi ke SMA 6 misalnya. Kita melakukan sosialisasi nih mengenai bencana gempa bumi. Itu bentuk dari bagaimana kita selaku akademisi mendukung program pemerintah ya untuk bagaimana bencana ini bisa tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Kemudian kita juga bisa melakukan edukasi ke masyarakat. Oke, next. Tadi peran pemerintah ya, sekarang peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Nah, ini ada 4 hal yang menjadi peran masyarakat. Pertama ada memanfaatkan pengetahuan lokal dan kearifan tradisional. Nah, pengetahuan lokal. Contoh,
Kalau misalnya mau bencana alam, biasanya hewan-hewan biasanya akan ribut ya. Itu merupakan pengetahuan lokal sebenarnya. Karena hewan itu punya insting. Jadi kalau misalnya mau bencana banjir misalnya, pasti ada hewan-hewan yang ada di sekitar sungai itu dia akan ribut misalnya. Kalau bencana-bencana alam seperti tsunami misalnya, itu akan ribut biasanya. Kemudian kearifan tradisional. Nah, kalau misalnya pernah membaca jurnal ya tentang jurnal tentang Semong ya, kebudayaan kearifan lokal masyarakat Semong di Aceh, itu merupakan kearifan lokal yang didongengkan. Nah, didongengkan kepada setiap anak-anak kecil tentang bencana tsunami. Jadi kalau misalnya di Aceh itu makanya ada suatu kawasan masyarakat Semong itu di Aceh ya. Kebetulan itu pernah Bapak baca ya jurnalnya ya. Nah, itu masyarakatnya banyak yang selamat ketika tsunami terjadi gara-gara pengetahuan itu gitu. Tanda-tanda alamnya diceritakan, kayak diceritakan sebelum tidur ke anak-anak gitu. Jadi ketika bencana terjadi, anak-anaknya tahu, oh ini yang diceritakan nih. Makanya dia ketika bencana terjadi, dia langsung pergi ke tempat yang tinggi, ke bukit. Nah, makanya waktu tsunami di Aceh 2004 ya, itu masyarakat yang tinggal di Aceh itu banyak selamat. Karena ketika gempa langsung pergi ke perbukitan. Kemudian, ini yang kedua, membentuk kelompok siaga bencana. Nah, ini merupakan ujung tombak yang bagus sebenarnya karena kalau pemerintah membuat per desa ya kelompok siaga bencana dan diberikan pelatihan setiap tahun, nah ini kelompok ini kan dia tahu nih bagaimana cara penanganan bencana. Jadi ketika bencana terjadi, dia yang menjadi penyalurnya, dia yang menjadi ujung tombaknya ke masyarakat. Tentang bagaimana cara memitigasinya, kemudian tentang bagaimana cara menanganinya, tentang bagaimana nanti cara untuk mengatasi bencananya. Bencananya mungkin ya yang bersifat daerah ya, tapi kalau yang sudah berskalanya besar, nah itu lain lagi ceritanya. Kemudian peran masyarakat lagi itu adalah berpartisipasi dalam simulasi dan pelatihan. Nah, kira-kira di sini kalau yang kita lihat ya, masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam simulasi ini bagaimana antusiasnya kira-kira? Apakah tinggi, sedang atau rendah? Sedang ya. Rendah juga tidak, tinggi juga tidak. Karena apa ya? Berpartisipasi dalam simulasi ini mungkin waktunya mungkin kurang tepat. Yang pertama, kemudian pelatihan. Karena pelatihan itu kan membutuhkan waktu yang lama sebenarnya. Kadang kalau BPBD datang ke desa misalnya ya, ada pelatihan simulasi bencana itu kan nggak habis 2 jam 3 jam. Pasti seharian itu, ya kan? Dari pagi pelatihan, pagi materi dulu kan, sampai jam 12, nah makan siang, siang pelatihan lebih sore biasanya. Nah itu biasanya. Kemudian yang terakhir itu bentuk peran masyarakat dalam mitigasi bencana itu adalah menjadi relawan dalam kegiatan kebencanaan dan mendukung penyebaran informasi kebencanaan. Ini kalian sebagai mahasiswa geografi ya, ini merupakan salah satu bentuk dari relawan. Karena kalian sudah belajar mengenai mitigasi bencana. Kalian nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman yang nggak tahu, keluarganya, adiknya mungkin, bencana itu kayak gini loh caranya gitu. Jadi gunakanlah ilmu kalian itu yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain gitu maksud Bapak. Oke? Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan boleh? Ada yang bertanya boleh? Gak apa-apa. Yang mau bertanya karena nanti akan ada tugas. Jadi silakan tanya dulu sebelum tugasnya ada. Oke. Apa pertanyaannya? Tentang bencana mungkin, terus seperti apa boleh? Gisti, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak langkah yang strategis untuk mengedukasi masyarakat yang rentan seperti anak-anak di sekolah atau lansia agar siap menghadapi bencana? Oh, bagus pertanyaannya. Edukasi ya. Ini harus praktek kita sepertinya. Kalau edukasi seperti itu. Boleh Rifki maju ke depan. Nah, Rifki dan Aziz sama Al-Fatih, silakan maju ke depan. Nah, boleh nih, kita mau praktik dulu. Ini pertanyaannya cukup bagus ya, kita harus praktekkan dulu. Oke. Tadi siapa saja?
Anak-anak, Anak-anak, Rifki jadi. lansia, Aziz anak-anak ya. Oke, lansia dan masyarakat umum. lansia. Oke, ini masyarakat umum. Oke. Ada 3 jenis, bukan 3 jenis ya. Ada 3 tipe, bukan tipe juga ya. Ada 3 orang lah, 3 kelompok lah. Ada anak-anak, ada lansia, ada masyarakat umum. Kalau ke anak-anak ya, gunakanlah metode bermain. Seperti animasi, video pembelajaran. Mengedukasi ya. Gunakan metode bermain. Contohnya, metode bermain ketika bencana gempa terjadi misalnya. Ibaratnya ya lari-lari aja, bawa tas kayak gini coba. Nah, kalau bencana gempa coba ditaruh tas di sini gitu. Dia pasti akan senang metode bermain. Jadi kalau kita masukkan metode yang salah kepada setiap orang itu tidak akan ngaruh biasanya. Sesuaikan dengan karakteristiknya. Ya kan? Anak-anak. Nah, kalau lansia ini kita harus lebih sering mengingatkan dengan ketuk pintu hatinya, menyampaikan baik-baik. Ya, ini kayak gini, nanti kayak gini ya. Kalau nggak bisa nanti jalan pelan-pelan aja. Kalau gempa terjadi, nyuruh di bawah meja misalnya. Jangan lari-lari kalau gempa terjadi. Nah, itu bagaimana cara kita menyampaikan kepada beragam orang ya. Nah, kalau masyarakat umum ini kan random nih, masyarakat umum nih, general ya. Cukup kita lakukan dengan sosialisasi, dengan pamflet yang menarik sebenarnya kalau umum ini. Berikanlah, kan sekarang anak-anak sekarang kan lebih suka pakai media digital cetak, poster ya. Dia video, poster mereka lebih senang. Nah, kalau anak-anak ini dia belum paham nengok poster nih. Kalau video mungkin dia paham. Nah, tapi kalau ke kakek biasanya agak susah kalau nengok poster dan video, agak lama loading biasanya. Nah, tapi kalau masyarakat umum, kalau kita kasih dia video, poster, dia akan lebih tertarik. Sekaligus nanti mungkin ada kegiatan yang memang dilakukan khusus ya, khusus pelatihan misalnya kalau untuk umum. Nah, kasih door prize misalnya, pelatihan flash door prize, pasti banyak yang datang walaupun hanya gayung satu misalnya. Iya kan? Nah, masyarakat kita kan ada pelatihan tentang mitigasi bencana, nanti akan ada door prize, kipas angin atau gayung, nanti pasti akan ada. Nah, itu tipe-tipe ya bagaimana cara kita memasukkan konten mitigasi kepada setiap orang, karena setiap orang itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Oke, bagus saya pertanyaannya ya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut di sini ada apa itu pengetahuan lokal dan kearifan lokal. Pengetahuan lokal yang saya sampaikan tadi. Pengetahuan lokal itu adalah pengetahuan masyarakat lokal tentang ciri-ciri bencana yang akan terjadi. Biasanya lebih identik dengan gejala-gejala alam. Nah, kalau kearifan lokal itu ciri khas masyarakatnya. Nah, contoh di sini praktik tradisionalnya, lumbung pangan yang ditinggikan di daerah rawan banjir, itu bentuk dari kearifan lokal. Kenapa ditinggikan? Kalau sama tinggi pula lumbung pangan dengan air, padinya akan basah, sumber makanannya berkurang. Nah, berikutnya, pengamatan perilaku hewan sebagai tanda awal tsunami yang saya sampaikan di awal tadi. Itu bentuk dari bagaimana pengetahuan lokal. Ya, misalnya mau terjadi setelah gempa, kemudian kalian lihat burung-burung di arah laut itu dia ke darat, kemudian hewan-hewan di sekitar kita resah. Nah, itu merupakan tanda-tanda bencana alam. Jadi kamu juga harus siap-siap. Nah, kemudian adaptasi masyarakat terhadap karakteristik lingkungan sekitar. Jadi pengetahuan lokal dan kearifan lokal ini bisa terbentuk ketika kita sudah beradaptasi. Karena apa? Ini merupakan budaya sebenarnya, ya tidak? Pengetahuan lokal dan kearifan lokal masuk pada budaya ya. Budaya itu terbentuk dari apa? Kebiasaan. Adaptasi. Kebiasaan itu terbentuk dari adaptasi. Kamu beradaptasi dulu nih, tinggal di sini. Kemudian lama-lama terbiasa kan? Itu konsepnya ya. Oke. Kearifan lokal dapat melengkapi pendekatan ilmiah modern dalam mitigasi bencana. Jadi, mitigasi bencana itu tidak hanya berpatok kepada yang modern ya tidak, ya, tapi juga berpatok dari kearifan lokal. Ya, itu ciri khas masyarakat kita gitu. Jadi ada seni-seninya masing-masing daerah. Oke, next.
Kemudian inisiatif berbasis komunitas. Jadi masyarakat kita ini harus ada inisiatif juga sebenarnya. Ada namanya komunitas siaga bencana, ada sekolah siaga bencana. Itu bentuk dari bagaimana inisiatif yang dibangun ya dalam bentuk komunitas untuk menciptakan kelompok-kelompok yang tangguh bencana. Oke. Kesimpulannya, ada 4 hal yang bisa kita simpulkan di sini. Pertama, pemerintah berperan dalam kebijakan, pendanaan, infrastruktur dan teknologi, ya. Kedua, masyarakat berperan melalui pengetahuan lokal ya, relawan dan inisiatif komunitas, ya. Jadi pemerintah itu di bidang kebijakan, pendanaan, infrastruktur dan teknologi. Pemerintah itu mutlak. Karena itu amanah kita ke mereka gitu kan. Kalau masyarakat itu berperan melalui pengetahuan lokal ya, yang kearifan lokal tadi. Jadi apapun bentuk pengetahuan lokal kamu mengenai bencana, coba sampaikan. Mana tahu itu bisa diangkat jadi skripsi, ya kan? Jadi misalnya di daerah Fatih mana tinggal? Penturunan. Nah, di daerah kamu tinggal di mana? Bengkulu enggak? Dendam ya? Oke. Rifki misalnya di Seluma. Misalnya ada kearifan lokal apa di sana tentang bencana, ceritakan ke kita. Jadi kita tahu loh, oh ternyata di Seluma ini kearifan lokalnya, di Bengkulu ini gitu. Kemudian relawan dan inisiatif komunitas. Yang ketiga itu ada mitigasi bencana yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ini pun penting yang selalu saya sampaikan di awal ya. Sinergitas. Nah, masyarakat dan pemerintah itu harus bahu-membahu. Karena kalau hanya masyarakatnya saja yang menjadi relawan, didukung oleh kebijakan oleh pemerintah, ya juga tidak akan mampu untuk mengatasi bencana yang ada. Kemudian terakhir ada teknologi dan inovasi dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana. Teknologi dan inovasi. Nah, sekarang kita berada di zaman yang sangat luar biasa cepat perubahan teknologi. Kamu bisa melihat apapun, membuat apapun bisa sekarang melalui teknologi. Jadi gunakanlah semua inovasi yang kamu punya untuk menambah pengetahuan kamu tentang bagaimana mitigasi bencana. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Paham? Paham. Kalau paham, kita ada tugas. Biasanya kalau tugasnya bisa agak senang, biasanya ini kok agak-agak diam. Nah, tugasnya ya, silahkan kamu nanti membuat video edukasi kebencanaan ya, dengan ada 2 ketentuan. Pertama, durasinya 3-5 menit. Kedua, format video pendek untuk media sosial. Nah, silakan difoto boleh atau mendapatkan boleh. Temanya ada 3 di sini. Peran masyarakat dalam mitigasi banjir karena kawasan Bengkulu rawan banjir ya. Kemudian kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, sama masih seputaran gempa juga. Kemudian pentingnya jalur evakuasi tsunami. Yang dinilai di sini adalah kreativitas, akurasi informasi, dan kualitas penyampaian. Dan dikumpul minggu depan. Nanti videonya di-linkkan ke boleh di-upload di YouTube, silahkan. Nanti ada hal-hal mungkin yang mau disampaikan di awal, boleh introduksinya. Oke? Mungkin untuk pertemuan ke-7 ini sekian dulu. Jadi minggu depan kita ketemu lagi. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Geografi dan Mitigasi Bencana di program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hazarin Sarjana Hukum. Semoga dengan adanya video ini akan menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen di tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.